Shalom salam podcast eksposisi M116. Mengapa kelahiran dari perawan itu begitu penting? Doktrin kelahiran dari seorang perawan mengajarkan bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan. Artinya ketika Maria mengandung Yesus, ia belum pernah melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu kelahiran Yesus benar-benar merupakan mujizat. Kelahiran Yesus dari seorang perawan merupakan doktrin yang sangat penting dan diajarkan dengan jelas oleh Alkitab dalam Matius 1 ayat 23, Lukas 1 ayat 27 dan 34. Mari kita lihat bagaimana kitab suci menggambarkan kelahiran dari seorang perawan. Malaikat Gabriel mengunjungi perawan Maria untuk menyampaikan kabar bahwa ia akan menjadi ibu dari Mesias. Maria bertanya, hal ini mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Lukas 1 ayat 34. Jawaban Gabriel menunjukkan sifat ajaib dari pembuahan itu. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Malaikat ini tidak menunjukkan kepada tindakan manusia apapun, tetapi kepada Roh Kudus dan kuasa Allah. Sebagai perantara kelahiran Yesus, Yesus dengan tepat akan disebut anak Allah. Gabriel kemudian mengulangi kabar ini kepada Yusuf yang telah bertunangan dengan Maria. Anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 20. Yusuf membutuhkan informasi ini karena sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Matius 1 ayat 18. Menerima firman Tuhan tentang masalah ini, Yusuf melanjutkan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tetapi dia tetap perawan sampai setelah Yesus ia lahir. Dan dia tidak menyempurnakan pernikahan mereka sampai dia melahirkan seorang anak laki-laki. Matius 1 ayat 25. Para penulis Injil bijaksana dalam kata-kata mereka untuk mempertahankan doktrin kelahiran dari perawan. Dalam sisilah tentang Yesus, Lukas menyebutkan bahwa Yesus adalah anak seperti yang diduga dari Yusuf. Lukas 3 ayat 23. Dalam silsilah Matius dengan hati-hati menghindari menyebut Yusuf sebagai ayah Yesus. Sebaliknya ia berbicara tentang Yakub anak Yusuf, suami Maria, dan Maria ibu Yesus yang disebut Kristus. Matius 1 ayat 16. Kelahiran Yesus Kristus dari perawan dinubuatkan dalam perjanjian lama. Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7:14 dikutip dari Matius 1 ayat 21. Dalam Matius 1:21 ada juga kemungkinan kiasan untuk kelahiran dari seorang perawan dalam Kejadian 3:15 yang mengatakan bahwa benih dari perempuan akan menghancurkan ular. Alkitab mengajarkan praeksistensi anak Allah yang kekal. Yesaya 9 ayat 6. Anak yang dilahirkan juga adalah anak yang diberikan dengan cara yang sama. Galatia 4 ayat keempat juga mengajarkan praeksistensi dan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Kelahiran dari seorang perempuan penting karena itulah cara firman itu menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Inkarnasi adalah ketika anak Allah yang kekal mengambil rupa manusia tanpa kehilangan sedikit pun sifat ilahinya. Dia menambahkan sifat manusia. Peristiwa ajaib yang mengubah sejarah ini terjadi di rahim perawan Maria. Dalam kelahiran dari seorang perawan yang tidak berwujud atau roh yang berwujud, rahim Maria, keduanya terlibat sama seperti pada saat penciptaan bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap. Kejadian 1 ayat 2, rahim Maria adalah tempat yang kosong dan tandus dan sama seperti pada saat penciptaan roh Allah melayang-layang di atas air. Kejadian 1 ayat 2, roh Allah turun ke atas Maria. Lukas 1 ayat 35. Hanya Allah yang dapat membuat sesuatu dari ketiadaan. Hanya Allah yang dapat melakukan mujizat penciptaan, inkarnasi dan kelahiran dari seorang perawan. Kelahiran dari seorang perawan penting karena ini memelihara kebenaran bahwa Yesus sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya manusia pada saat yang sama. Tubuh fisiknya ia terima dari Maria sebagai anak biologisnya, tetapi sifatnya yang kekal dan kudus adalah miliknya sejak kekekalan lampau. Lihat Yohanes 6 ayat 69. Yesus tidak memiliki natur dosa. Ibrani 7 ayat 26. Dan karena itu mampu menjadi pengganti kita yang sempurna. 1 Petrus 1 ayat yang ke-19. Menaklukkan dosa dan kematian sekali untuk selamanya. Ibrani 10 ayat yang ke-10. Dia tidak hanya mampu menghapus dosa kita, tetapi dia juga dicobai dalam segala hal seperti kita, tetapi tanpa dosa. Karena itu, dia adalah korban kita yang sempurna dan juga mampu berempati dalam kelemahan kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Allah kita secara ajaib menjadi manusia untuk menyelamatkan kita dengan murah hati menyatakan kasih-Nya kepada kita.
Kelahiran Yesus dari seorang perawan adalah contoh pekerjaan Allah yang murah hati bagi kita. Allah mengambil inisiatif. Maria tidak ingin hamil. Itu semua adalah ide Allah. Yusuf tidak memiliki peran dalam pembuahan. Tubuhnya tidak terlibat. Jadi kuasa itu harus datang dari Allah. Dengan cara yang sama, keselamatan kita semata-mata didasarkan pada inisiatif Allah dan kuasa Allah. Kita tidak mencari Allah, tetapi Dia yang mencari kita. Dan kita tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan kita. Tetapi kita bergantung pada kuasa Allah. Tidak mengherankan, musuh-musuh Yesus di antara orang-orang sejamannya menyangkal kelahirannya dari seorang perawan. Mereka bahkan menuduh Yesus secara terbuka sebagai orang Samaria, yaitu orang yang berdarah campuran, Yohanes 8 ayat ke-48. Mereka saat itu menyangkal kelahiran dari seorang perawan bertentangan dengan ajaran kitab suci yang jelas, mempertanyakan mujizat-mujizat lain yang tercatat dalam Alkitab, membuka pintu bagi penyangkalan terhadap keilahian penuh Kristus atau kemanusiaannya yang penuh. Shalom, salam podcast eksposisi.